وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب الرسل أجمعين آمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin mustami'in ikhwan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang hadir pada malam hari ini Fadilatul Ustaz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Kemudian hadir bersama kita Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Gadri. Kemudian para asatidzah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada antum sekalian. Dan semua hadirin wal hadirat yang insyaallah di malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pandangan dari para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karena beliau tidaklah kita berkumpul pada malam hari ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at ikhwan wal akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berdirinya kami pada saat ini sebagai mewakili tuan rumah dan juga mewakili ketua pelaksana daripada Safari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ikatan Majelis Ta'lim Nurul Habib Talang Kelapo, yang mana alhamdulillah kami mulai dari bulan lalu atau selesai daripada Maulid Ishrin, kami pun berinisiatif untuk mengadakan Safari Maulid yang fokusnya di rumah-rumah baik. Jadi dari rumah satu ashab majelis ke rumah yang lain, yang alhamdulillah totalnya sampai malam hari ini ikhtitam berjumlah 17 rumah. Dan kami memohon kepada para guru-guru untuk mendoakan kami agar Safari Maulid ini tidak selesai sampai tahun ini baik, tapi terus tahun-tahun yang kedepannya insyaallah bakal ada lagi Safari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang lebar, kami di sini mewakili tuan rumah dan juga ketua pelaksana Safari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengucapkan ribuan terima kasih
kepada antum yang telah menyempatkan hadir, yang telah meluangkan waktunya hadir pada malam hari ini, wabil khusus untuk guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab dan para asatidzah, kemudian orang-orang tua kita yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih, dan insyaallah kami pun memohon maaf jikalau ada kesalahan, kekurangan, salah dalam penempatan atau salah dalam apapun dari segi manapun. Jikalau ada kesalahan, kami mohonkan kepada antum untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga insyaallah setelah daripada acara ini selesai, mungkin nanti ada sajian malam yang mana insyaallah kalau memang pun ada yang kurang berkenan di antum sekalian, maka mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan mewakili tuan rumah dan juga ketua pelaksana Safari Maulid Nabi Muhammad SAW dalam Ikatan Majelis Ta'lim Nurul Habib Talang Kelapo. Kemudian insyaallah kami mohon doanya biar ke depan diberikan keistiqomahan, diberikan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab untuk menyampaikan nasihat mau'izatul hasanah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih. Fikna Allahumma lil khair wa a'inna alaih wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral asatidz, ma'asyiral hadirin jamaah Majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, yang kita banggakan, kita cinta segenap para habaib, para asatiz yang hadir bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita bersama mereka, para asatiz, para habaib, para orang-orang tua kita juga hadir di sini, Allah memberikan cucuran rahmat lebih untuk kita, memberikan segala kebaikan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal habaib, ikhwan rahimani rahimakumullah, kami ucapkan jazakumullah jazak kepada Majelis Ta'lim Nurul Habib yang untuk ketiga kalinya memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi tausiah ceramah agama dalam rangkaian maulid yang dilaksanakan kurang lebih 17 kali. Fadl minallah. Ini maulid alhamdulillah berjalan, dan insyaallah seperti yang diharapkan oleh Sayyid Al-Habib Ustaz Syarif bin Abdurrahman Al-Ghadri, insyaallah majelis ini seperti juga majelis-majelis yang ada sebelumnya, rangkaian maulid Arba'in, Ishrin, dan juga majelis-majelis lainnya insyaallah akan continue dan istiqamah
dan mendapatkan keberkahan dan memberikan manfaat besar untuk umat insya Allah. Ikhwani rahimakumullah, insya Allah kami berusaha untuk tidak panjang ceramah malam hari ini, mengingat besok jam kerja ya, dan juga hari ini suasananya demikian dan lain-lain. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Antum sudah hadir Maulid Arba'in, selesai hadir kan, ikhtitam Maulid Arba'in. Lalu Isrin hadir pula Maulid ikhtitam Maulid Isrin. Ada ikhwan kita ngadakan juga Maulid Asyrah ya, selesai. Ini Maulid 17 ya, walaupun namanya bukan nama angka 17 malam pun malam ini dikatakan malam ikhtitam. Kalau dilihat Masya Allah Tabarakallah, antum ini kalau seandainya itu adalah bentuknya daurah, antum sudah jadi orang yang alim, sudah mengenal begitu banyak sunnah Rasulullah, sudah mengenal begitu banyak daripada sejarah kehidupan baginda Rasulullah, sudah begitu banyak mendengarkan nasihat-nasihat daripada guru-guru kita, begitu banyak ikhwan. Ditambahkan lagi belum lagi dengan majelis-majelis ilmu yang kita sudah hidupkan semenjak sebagian selesai Maulid Arba'in dan yang setelah Isrin memulai kembali majelis-majelis tersebut. Mungkin malam hari ini kami tidak bercerita panjang tentang sejarah kehidupan Rasulullah ataupun tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi ini kami ingin mengingatkan kepada kita semua tentang apa yang saat ini kita hadapi bersama. Ikhwani rahimani rahimakumullah, setiap umat pasti kepengen menyenangkan hati baginda Rasulullah. Dan kita semua sudah tahu apa yang menjadi kegembiraan hati Rasulullah. Itu bisa kita dapatkan berkaca dengan apa yang menggembirakan hati guru-guru kita. Kalau kita langsung berkaca kepada Rasulullah terlalu tinggi, tidak nyampe minimal yang hidup bersama kita. Ketika kita mendapatkan ada guru kita yang Masya Allah istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah, memiliki sifat-sifat yang agung yang dimiliki oleh para ulama-ulama terdahulu, mungkin dia tidak akan pernah senang melihat kita misal terlambat datang majelis, terlambat sholat berjamaah, sholat nggak pakai siwak. Kita memiliki sifat-sifat buruk, misal sombong, iri, dengki dan seterusnya, atau punya sifat-sifat yang buruk seperti bakhil, congkak dan seterusnya. Itu guru kita tidak senang, apalagi guru dari guru kita, apalagi sampai itu kepada Rasulullah. Apa yang disukai oleh guru kita, kita pun yakin itu insya Allah pencerminan dari apa yang disukai oleh Rasulullah. Nah saat ini ikhwan rahimakumullah, kita juga punya satu hal yang mungkin tidak harus jadi guru, tidak harus melihat guru, semua kita muslim pun bisa mengatakan ini baik dan itu buruk. Seperti yang kita saat ini saksikan semua kita, bahkan bukan cuma umat Islam, dunia memperhatikan keadaan ikhwanuna yang ada di Gaza, Palestina. Mereka terzalimi, mereka benar-benar dibantai, dihancurkan kehidupan mereka zahir batin. Bukan cuma kehidupan mereka pejuang yang dibunuh, tapi umat manusia yang muslim pun terbunuh, termasuk sebagian kecil daripada orang-orang yang Nasrani pun ikut terbunuh, tapi kebanyakan mereka adalah ikhwan al-muslimin. Tempat ibadah dihancurkan ratusan, mungkin bisa mencapai entah 500-600 masjid dan bangunan ibadah yang lainnya dihancurkan oleh musuh Islam. Ikhwan rahimakumullah, memang itu semua kita tahu adalah hal yang menyedihkan hati Rasulullah. Tapi dalam sisi lain barangkali itu juga ada suatu kegembiraan buat Rasulullah. Ketika mereka itu gugur, wafat, meninggal karena dizalimi oleh musuh Allah, musuh Rasulullah. Mereka wafat bisa kita katakan insya Allah mendapatkan kategori fi sabilillah. Orang yang terzalimi dibunuh itu sudah mendapatkan kriteria yang agung di sisi Allah. Apalagi mereka mempertahankan Islam, iman, mempertahankan negeri mereka. Lalu yang membunuh mereka jelas-jelas orang yang membenci Allah, Rasul dan membenci agama ini. Di sana kezaliman jelas, yang ditindas jelas, yang melakukan kezaliman orang kafir, yang dizalimi orang muslim, dihancurkan rumah ibadah mereka, dihancurkan rumah-rumah mereka, dihancurkan sumber kehidupan mereka. Bahkan sampai detik ini, sampai hari ini mungkin sudah tembus 17.000 orang yang meninggal dunia. Fa insya Allah sekali kita berhusnuzan mereka semua meninggal husnul khatimah dan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah.
Ikhwani rahimakumullah, seandainya saya dan antum diberikan kesempatan untuk datang ke sana, mungkin kita akan berbuat menolong mereka dengan apa yang kita bisa lakukan. Entah itu mungkin dengan mengangkat senjata, atau ikut dengan menjadi mengeluarkan tenaga kita, pikiran kita mungkin ada di sini dokter atau apa, membantu dengan mediknya, dengan uang, dengan segala macam. Kalau kita mampu menyelamatkan mereka yang terdolimi di sana, mungkin itu semua tidak bisa kita dapatkan, mungkin kita tidak bisa lakukan. Kita cuma bisa sekarang ini apa kata orasi, aksi, donasi, ya, yang kita lakukan. Kemudian mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ikhwan rahimakumullah, itu sudah kita lakukan dan insyaallah terus kita lakukan. Itu untuk ikhwanuna muslimin yang ada di sana di Palestina. Nah, di depan kita ikhwan rahimakumullah, kita pun akan mendapatkan keadaan yang juga sangat-sangat naudzubillah mungkin sangat menyedihkan hati Rasulullah, melebihi keadaan mereka yang terzalimi di Palestina. Apa itu ikhwani? Orang-orang terzalimi juga di hadapan mata kita, dekat dengan kita, tetapi mereka bukan dizalimi oleh orang kafir seperti yang dilakukan oleh Yahudi terhadap ikhwan Palestina. Yang akan kita saksikan tidak lama lagi ikhwan adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang muslim oleh dirinya sendiri. Di sini kami mengingatkan kepada ikhwan, dan ini selalu kami sampaikan di penghujung bulan Desember, di penghujung akhir tahun. Ikhwan rahimakumullah, antum dapat nikmat, antum kenal Rasulullah, antum kenal ulama, kenal habaib, kenal majlis taklim. Yuk kita tingkatkan diri kita ini dalam menggembirakan hati Rasulullah. Bukan cuma sebatas kita jadi anak majlis yang istiqomah, atau mengadakan majlis, atau berdakwah ceramah. Tapi terutama antum ikhwan rahimakumullah, yang namanya anak majlis ini, maaf baik yang sudah tua apalagi yang muda-muda, yuk kita tingkatkan untuk menggembirakan hati Rasulullah. Dengan apa? Banyak hal, diantaranya untuk diri kita masing-masing. Tadi saya sudah katakan, antum sudah lulus 40, lulus 20, sekarang 17 juga selesai. Yuk kita semangatkan diri kita untuk menjalankan sunnah Rasulullah yang sudah kita dapatkan selama ini. Kenapa sampai detik ini sholat subuh masjid masih kosong, Jumatan masih terlambat, sholat sunnah qobliyah masih belum kita lakukan. Begitu banyak anak majlis nggak baca Quran, baca rotib. Naam, rotib itu indah, berkah, itu melaksanakan sunnah Rasulullah. Ente tambah lagi, ente selalu baca Yasin, baik, itu indah, itu pun sunnah Rasulullah. Tapi mana yang namanya baca Al-Quran tiap hari, didawamkan sampai kita bisa hatam Al-Quran. Ini kita yang hadir di sini kebanyakan kita nggak baca, istri kita nggak baca, anak kita pun nggak baca. Tapi kalau pergi maulid semangatnya masya Allah. Maulid ini salah satu cara kita untuk menghidupkan orang-orang yang hadir biar mereka itu dekat dengan Allah, di antaranya lewat tilawatil Quran. Ini anak-anak tim hadron baca Quran enggak? Apa cuma baca gosip?
sama mereka, ikhwan. Yang jadi tim sukses itu tiap malam rapat sampai larut malam, kumpul lagi, pasang banner sana, pasang banner sini. Kalau udah angin kenceng, habis hujan keliling kampung, barangkali ada banner yang roboh, dinaikkan lagi. Masya Allah. Sekarang mana kita untuk Rasulullah? Mana kita untuk Nabi Muhammad? Rasulullah akan bersedih, ikhwan, melihat umat yang terdolimi, tapi akan lebih sedih lagi ketika umat itu terdolimi dengan maksiat. Ini tidak lama lagi, ikhwan. Sekarang udah tanggal 13, tinggal 17 atau 16 hari lagi. Bahkan kalau kita ngambil sebelumnya lagi ada Natalan, tapi kita nggak usah bahas tentang Natalan. Masalahnya tahun baru. Berapa banyak sekarang umat Islam sudah merencanakan untuk mengadakan acara ini dan itu. Bahkan di antara umat Islam sudah ngebooking hotel untuk ikut merayakan tahun baruan. Bukan 10, bukan 100, bukan 1000, bukan 10.000, ratusan ribu untuk di kota kita ini saja. Kalau kita hitung nasional, bahkan dunia, sampai di negeri Arab pun sekarang mereka ikut mensukseskan, merayakan, menyambut tahun baru yang notabene kita semua tahu itu demi Allah bukan ajaran Islam, ajaran Yahudi yang saat ini membanting umat Islam, dan ajaran orang Nasrani yang juga Allah telah mengatakan walan tarda anka yahud. Tak akan pernah Yahudi dan Nasrani itu untuk ridho kepada kita. Jangan lupa, ikhwan. Sekarang inti orang, ana yakin insya Allah mulai dari tahun kemarin atau mungkin tahun sebelumnya udah nggak ikut sama sekali nyambut tahun baru. Karena ustadz-ustadz kita sudah menghimbau, bukan cuma ngikut turun ke jalan, ngikut naudzubillah memenuhi klub malam, diskotik, segala macam tempat maksiat, enggak. Tapi kita pun tidak akan pernah bangun malam untuk nyambut tahun baru. Tidak akan pernah kita haramkan diri kita untuk begadang nyambut tahun baru. Kita jadikan tahun baru kosong, tidak ada apa-apa. Tinggalkan dengan tidur. Itu yang kita lakukan sudah. Nah sekarang seperti yang kami sampaikan tadi, tingkatkan kegembiraan Rasulullah. Rasul udah gembira, lihat ente dulu 4-5 tahun ikut nyambut tahun baru, ikut memenuhi lapangan-lapangan, ikut
dengan menyenangkan hati Rasulullah, inilah kesempatan. Ajak mereka bil hikmati wal bayan. Bukan dengan cacian, bukan dengan kalimat yang kasar. Adakan pendekatan, ini masih ada waktu cukup panjang ikhwani, 2 minggu lebih. Entah lewat WA, entah dengan tulisan-tulisan yang indah yang kita dapatkan dari ceramah para habaib, para kiai, atau slogan-slogan yang indah. Sampaikan kepada mereka. Kalau Anda punya mental, setelah berpikir dengan tajam, dengan baik, bagaimana cara mendekati mereka? Mungkin ada namanya dakwah fardiyah. Dekati, ajak, buka pikiran mereka kalau apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang pertama sia-sia. Agar mereka tahu apa yang mereka lakukan, begadang malam sampai lewat jam 12, jam 1, bahkan sampai jam 2 adalah perbuatan sia-sia yang merupakan pembuangan nikmat Allah, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas kalau mereka melakukan maksiat. Tanpa maksiat, cuma kumpul keluarga, bakar jagung, bakar ini segala macam lah, sampai lewat jam 12, jam 1 malam. Kumpul keluarga, entah kecil entah besar, kumpul bareng. Sadarkan mereka kalau itu perbuatan sia-sia yang akan mereka dituntut oleh Allah tentang nikmat tersebut. Belum lagi ikhwan rahimakumullah, kalau kita ajak mereka berpikir lagi apa yang mereka dapatkan dari keuntungan dan apa kerugian mereka dapatkan. Bahwasanya perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang seharusnya mereka lakukan ketika datang bulan Ramadan. Kenapa mereka mampu sekarang untuk bangun malam sampai jam 1, jam 2 untuk menghidupkan syiar orang kafir? Oke lah, kita tidak pakai maksiat, kita cuma begadang. Tanya pada diri kita masing-masing, pernah ndak ngajak istri kita, anak kita untuk begadang nyambut Lailatul Qadar? Pernah nggak? Tanya. Nggak bisa sebulan penuh, ambil 10 terakhir, nggak bisa 10 terakhir, malam ganjil saja. Nggak pernah kita lakukan, Pak. Paling juga kalau kita yang ikut itikaf di masjid, istri kita tidur, anak kita tidur. Bahkan kita bela-belai, kesian kalau anak-anak diajak sampai malam, besok nanti mereka ngantuk sekolah, macam-macam alasan. Padahal itu janji Allah azim, malam Lailatul Qadar hak, dengan nas Al-Quran, dengan nas hadis Rasulullah menjanjikan, dan itu selalu datang setiap tahun di bulan Ramadan. Tapi kita nggak pernah melakukan itu. Malam Jumat saja yang dianjurkan juga kita memperbanyak ibadah, kita tidak ngambil bagian. Nah sekarang yuk ikhwan rahimakumullah, kalau antum insya Allah saya berhusnuzan karena antum adalah anak-anak majelis yang istiqomah, mungkin udah dari tahun-tahun kemarin udah nggak ikut lagi joget-joget, nggak ikut lagi mabok, nggak ikut lagi namanya buang-buang waktu, bahkan nggak ikut lagi nyambut, walaupun cuma sekedar duduk kumpul keluarga. Tahun ini kita punya target menyelamatkan beberapa keluarga agar sama seperti kita selamat. Karena Rasul mengatakan tidak sempurna iman kita kalau kita cuma pengen selamat untuk diri kita, sementara saudara kita, tetangga kita, family kita, mereka dalam kelalaian, bahkan masih dalam kemaksiatan, kita cuma senang kita selamat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Mari ikhwani, persiapkan diri antum untuk menjadi da'i ilallah, dalam makna bukan ceramah seperti asatis, tapi mengajak orang untuk biar dapat hidayah, menyelamatkan orang untuk biar selamat dari azab Allah, dari kemurkaan Allah, dengan motivasi buat kita lakukan itu adalah aku pengen menyenangkan hati Rasulullah. Mengerikan ikhwan, berapa banyak di malam itulah, malam tahun baru itulah, orang yang nggak pernah narkoba kenal narkoba. Maaf, mungkin agak kotor dengannya Pak. Berapa banyak perempuan-perempuan yang pecah perawannya dengan zina pada malam hari itu. Klub malam penuh, kafe penuh, tempat diskotik penuh. Pemerintah tidak ada urusan dengan itu. Mereka tidak berani nutup itu, karena mereka dapat income. Mereka sudah ada bayar pajak, tidak mungkin mereka mencegah itu. Kalaupun ada, entah mungkin tahun ini bakal rame ya, mereka masing-masing mengadakan zikir akbar. Tahun baru zikir akbar, yang ngadain siapa? Caleg barangkali, partai barangkali. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Apa memang karena Allah pengen menyelamatkan umat? Tidak ikhwan, dengan tujuan yang kembali kepada tujuan dunia mereka. Sekarang kita masing-masing hidupkan zikir di rumah kita masing-masing barangkali. Kalaupun ada asatis yang mengadakan, boleh ente gabung. Tapi minta maaf, ya saya ketemu seorang habaib, Habib Muhammad bin Husain Asgab. Beliau agak prihatin ngelihat cara orang nyambut dengan zikir pada malam tahun baru. Yang model bagaimana? Aku ini bingung katanya.
orang ngadakan zikir nyambut untuk nge-backup lah barangkali istilahnya. Pada tahun baru orang maksiat kita kumpul zikir, tapi sampai jam 00 mahlul qiyam. Itu namanya nyambut tahun baru secara Islam. Kalau mau zikir udah sampai nyunggul jam 12 dia bilang. Ini seorang ulama yang bilang sama saya. Kalau memang pengen zikir, pengen berdoa, enggak nunggu malam tahun baru. Dari sekarang kita genjot doa. Pas malam tahun baru enggak usah ikut sampai jam 12 malam. Jam 10 tidur bubar. Kalau ente ngadakan acara pakai maulud sampai jam 12.00 begitu jam 00 mahlul qiyam, yaitu jelas-jelas nyambut tahun baru versi Islam. Habisnya kita juga pulang dari acara nonton orang-orang yang masih berhamburan di jalan. Jadi kita sembunyi kata mereka. Kita berzikir, kita berdoa di majelis, oke lah sampai jam 10 barangkali bubar ke rumah masing-masing. Siapa yang memang masih mau melanjutkan, lanjutkan zikir silahkan. Tapi jangan di jalan, jangan kumpul di luar lagi. Berdoa di rumah lebih afdal. Berzikir di rumah lebih afdal. Wa illah, kalau ente takut begadang malam itu untuk zikir, untuk doa, subuh lewat tidur. Jangankan enggak sholat subuh, kalau gara-gara begadang model maulid begini aja. Atau zikir-zikir yang model kita adakan pada malam tahun baru. Tapi subuh kita sepi enggak ke masjid, nangis Rasulullah. Jangankan enggak subuh, enggak sempat sholat qobliyah, sholat fajar, nangis Rasulullah. Jadi gimana Beb yang terbaik? Sudah, enggak usah pedulikan malam tahun baru. Anggaplah itu bukan, tidak ada satu kelebihan di dalamnya. Bebaskan diri kita dari keterikatan apapun dengannya. Tidur seperti biasa, makan minum tidur. Alhamdulillah banyak begitu kampung-kampung habaib yang dulunya ramai sekarang nggak ada lagi. Sampai orang lewat kok kampung ini sepi kata orang. Iya memang di sini nggak lewat sini tahun baru. Tahun baru nggak lewat di kampung-kampung habaib itu alhamdulillah. Nah ente jadikan rumah ente. Ya mungkin ada RT RW yang ngajak ngumpulin donasi untuk ngadakan nyambut tahun baru, sampaikan dengan cara bil hikmah wal bayan. Sampaikan dengan pelan-pelan. Dan apalagi seorang RT RW naudzubillah, kalau dia yang menjadi memotivasi untuk mengadakan acara seperti itu, kalau ada satu maksiat dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Hati-hati. Ya, yang mendonasi, yang ngasih duit untuk malam itu acara, dia akan tanggung jawab di hadapan Allah. Jangankan maksiat, lalai saja sudah akan menjadi sesuatu yang dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ikhwan rahimakumullah, mari. Ya, antum sudah diinjak Allah kenikmatan luar biasa duduk dengan habaib, dengan asatis, majelis. Kita udah selamat, sekarang pasang target. Aku pengen menyelamatkan saudaraku. Allahumma ja'alna hadina muhtadin. Mafatih kullah khair, maghaliq kullah syar. Ini yang akan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan kita pada malam hari ini. Tidak keluar kita tempat kecuali Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan pahala seluas-luas untuk kita, dan kita termasuk orang yang menggembirakan hati Rasulullah. Dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah, yang sakit disembuhkan Allah, yang memiliki masalah diringankan, ada hilangkan oleh Allah permasalahannya, dan istiqomahkan Allah untuk kita semua sampai kelak insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasul pun ridha kepada kita. Amin Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Luar lebihnya kami minta maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة من الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم، خصوصا الشريفة ماريا بنت إدريس بن شهاب والسيد أحمد بن شيخ الحبشي وتيارا دوي برانيتا بنتي حاجي مسدر وكل من أوصانا بالشفاء من إخوان أصحابنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. الله يدفع عنا وعنهم كل شر وضير. إن الله يرزقنا وإياكم كما لمن يجب تقرأ فرضاء. إن الله ينصر إخواننا في فلسطين خاصة وفي الأرض. إن الله ينصرهم ويعيدهم. إن الله يهلك أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين. إن الله سلم وسلم إخواننا المسلمين يا ربنا في بلادنا هذا من كل فتن من كل محن من كل معاصي والذنوب. جعلنا وأحبابنا من حضر معنا خاصة ومن غاب عنا يا رب من الذين سمعنا القول في تبع سنة. جاءنا يا ربنا كريم فاتح كل خير مغرب كل شر مبارك في كل حين.
واجعلنا وأولادنا وأحبابنا وإخواننا وصحبنا طلابنا وتلامذتنا قرة عين سيد المرسلين والحقنا يا ربنا بالصالحين على هذه من صالح جالبة كل خير وكل شر لنا ولكم من المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وسر الفاتحة بحق فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها افتح لنا باب الخير واجعلنا من خواص الخير فينا في كل خير يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم على فكرة اللهم خير إن عليه. ونسألك أن نشفي مرضانا هؤلاء يا ربنا بنشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillah. Fadhal ikhwan untuk membuat satu halago 4 wong. Sambil bersida sambil membuat satu halago 4 wong. Fadhal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadi wa daradi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadi wa daradi فتياتي